Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Balgis Nurhaliza dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tingkat 2 semester 3 dengan nomor induk mahasiswa C1983207022. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran TIK. Dan materi yang akan saya paparkan mengenai rumpun-rumpun model pembelajaran dan simulasi penerapannya. Materi ini saya dapatkan referensi dari buku Joyce dan Wille tahun 1996 yang telah menggolongkan model-model pembelajaran menjadi 4 rumpun. Yang pertama adalah rumpun model-model pembelajaran pengelolaan informasi. Prinsip dari pengelolaan informasi ini bertitik tolak pada 1. Cara-cara manusia menanggapi rangsangan dari lingkungan. 2. Mengorganisasikan data. 3. Mengenali masalah dan mencoba mencari solusinya. Dan yang keempat, mengembangkan konsep dan bahasa pemecahan masalah tersebut. Model dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan intelektual secara umum, dan penekanan secara konsep serta informasi yang berasal dari disiplin ilmu dan akademis. Dalam rumpun pengelolaan informasi terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah berpikir induktif. Berpikir induktif ini berfungsi untuk pembentukan berpikir secara induktif baik secara akademik maupun keseluruhan secara umum. Yang kedua adalah latihan inquiry, yaitu melibatkan siswa dalam berpikir sebab akibat dan melatih mengajukan pertanyaan secara tepat. Yang ketiga adalah konsep attainment, yaitu membantu siswa menjadi lebih efektif dalam pengkonsepan. Yang keempat adalah memori atau strategi mengingat dan menerima informasi yang berfungsi untuk membantu guru dalam menyajikan bahan ajar dan membantu siswa baik secara individual maupun kooperatif dalam mempelajari informasi atau konsep. Yang kelima adalah perkembangan kognitif, yaitu pembentukan kemampuan berpikir dan pengembangan intelektual khususnya berpikir secara logis. Yang keenam adalah advanced organizer, yaitu untuk membentuk dan menghubungkan dengan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang telah ada. Dan yang terakhir adalah scientist, yaitu membantu siswa bergerak dalam kegiatan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan baru terhadap suatu topik berdasarkan banyak hal yang ada di lapangan. Oke, yang kedua adalah rumpun model pembelajaran individual. Rumpun model pembelajaran individual ini memfokuskan pada pengembangan pribadi, menekankan pada proses mengkonstruk dan mengorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Adapun jenis dari model pembelajaran individual ini diantaranya yang pertama adalah pengajaran non-direct, yaitu menekankan pada pembentukan kemampuan belajar sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sehingga terbentuk konsep diri. Yang kedua adalah latihan kesadaran, yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengeksplorasi dan menyadari pemahaman dari diri sendiri. Yang ketiga adalah sistem konseptual, yaitu meningkatkan kompleksitas pribadi dan fleksibilitas. Dan yang terakhir adalah pertemuan kelas, yaitu berfungsi sebagai pengembangan pemahaman dan tanggung jawab pada diri sendiri serta kepada kelompok sosialnya. Oke, yang ketiga adalah rumpun model pembelajaran sosial. Rumpun model pembelajaran sosial ini menggabungkan antara belajar dan kemasyarakatan. Kedudukan belajar komparatif tidak hanya merupakan pembelajaran hanya dengan diberikan semangat saja, tetapi intelektual juga perlu diterapkan. Adapun jenis-jenis model pembelajaran sosial ini, yang pertama adalah partner in learning atau kerja kelompok, yaitu dirancang untuk mendefinisikan, menemukan masalah, menggali berbagai
pandangan terhadap masalah, dan belajar bersama untuk menguasai informasi, ide, dan keterampilan secara simultan, mengembangkan kompetensi sosial. Yang kedua adalah jurisprudensial, yaitu untuk melatih kemampuan pengelolaan informasi dan menyesuaikan isu kemasyarakatan dengan berpikir jurisprudensial atau ilmu tentang hukum-hukum manusia. Yang ketiga adalah role playing atau bermain peran, yaitu mengajak siswa dalam menyelidiki nilai-nilai pribadi dan sosial melalui tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai yang menjadi sumber. Bermain peran juga membantu siswa mengumpulkan dan menata informasi mengenai isu-isu sosial, mengembangkan rasa empati dari teman, rasa empati oleh teman itu, dan rasa kesosialisasiannya. Oke, yang keempat adalah rumpun model pembelajaran perilaku. Rumpun model pembelajaran perilaku ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar sosial, modifikasi perilaku, dan perilaku terapi. Adapun jenis model pembelajaran perilaku, yang pertama adalah mastery learning, direct instruction, dan social learning theory, yaitu bahan ajar yang dipecah ke dalam unit-unit sederhana secara kompleks dan dipelajari secara individual dalam berbagai media. Yang kedua adalah self-control model, yaitu bagaimana siswa harus berperilaku dan belajar dari dampak perilaku tersebut serta mengendalikan lingkungan sehingga perilaku tersebut dapat produktif. Yang ketiga adalah learning from simulation, yaitu dalam situasi tertentu di mana individu akan memodifikasikan perilakunya sesuai dengan masukan-masukan yang ada di lingkungan tersebut, atau siswa akan menata lingkungan dengan pola-pola responnya dan masukan-masukan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Dan yang keempat adalah the condition of learning, yaitu menekankan pada hasil belajar, apa yang telah dia dapat dan apa yang diharapkan dari tugas atau fungsi instruksional guru. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.